Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu atas limpahan nikmatnya kita masih bisa menghirup nafas di atas keimanan, yang mana iman itu yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam tema parenting sampai pundi? Ada yang nyatet? Laki-laki yang terpaut di masjid. Sok-sok niku pengembangan dari saya. Golongan manusia. 7 golongan manusia. Kalau dari sisi usia, fase-fase usia 21 24 udah. Oke. Berarti sekarang 25, oke. Kadang tuh materi udah saya siapkan tapi kemudian saya kembangkan dengan apa yang mungkin saya ingat gitu kan. Kadang belum tertuang tentang ini. Kita lanjut ke fase pendidikan pada usia 25 tahun. Nah, kita orang Jawa, kalau yang lalu kan 11, gitu kan. Itu artinya kita diminta untuk ngajari welas asih. Kemudian setelahnya adalah serikur, lorikur, telulikur, patlikur. Kita diminta untuk memberikan bekal-bekal kemandirian agar jangan sampai ketika itu laki-laki kemudian justru tidak mau menjadi tulang punggung, dino-dino mung tulang tulung gitu kan. Maka sekarang kita sampai di 25. Maka usia 25 ini orang tua Jawa sudah menitipkan pada kalimat selawi gitu. Selawi. Nah, kok disebut selangkung? Nah, itu bahasa haluse. Kita coba untuk menelisik atau mengulas yang bahasa Jawa ngukunya selawi. Selawi itu sebagian orang menerjemahkan sebagai seneng-senengi lanang wedok, lanang lan wedok, lanang lan wadon atau wedok wedok. Sehingga orang tua yang sudah mendapati putronya, apakah yang laki-laki maupun yang perempuan, putra atau putrinya sudah berusia 25, maka di situ adalah sinyal bahwasanya, ngapunten kalau pakai bahasa saya itu, organ seksualnya itu sudah matang, bahkan mungkin yo wis matang banget gitu, cara mangga ya wis enggak cuman kemerampu, benar-benar wis matang gitu. Sehingga yang harus dipahami adalah usia itu adalah usia di mana harusnya anak-anak kita itu kita carikan pasangan. Dan dalam konteks anak perempuan, maka kewajiban orang tua adalah sampai mengantarkan ke jenjang pernikahan. Dan orang mung ngelamar ke, tapi lebih kepada orang mung nikah ke, tapi lebih kepada sebelumnya juga dia harus memastikan kalau calonnya ini adalah laki-laki yang baik. Kalau konteksnya laki-laki itu adalah mantardona dinahu wa khuluqah, yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Jadi ada sebagian orang yang gagal paham, baiknya anggar wis lulusan pesantren, baiknya anggar wis hafal Quran, baiknya anggar wis dadi ustadz. Yaitu indikasi solih iya. Tapi yang jenengan harus ingat pesan Nabi nggak cuma solihnya. Mantar dauna dinahu wa khuluqah. Kamu ridhoi agamanya, ya jelas itu lulusan pesantren, itu ustadz, itu pengajar agama, atau cara kampus lulusan PAI, insya Allah dia baik agamanya, dalam artian ngerti agama. Gampangnya ya rasa kon sholat kudune wis sholat dewi gitu kan, rasa diopi-opi kudune mangkat sholat dewi gitu. Tapi yang jenengan harus perhatikan, Nabi ternyata nggak cuma ngomong soal itu, tapi juga wa khuluqah dan akhlaknya. Karena yang namanya akhlak ini kadang tidak serta-merta mengikuti ilmu agama. Karena belajar ilmu agama itu membutuhkan waktu yang gak pendek memang iya,
tapi juga tidak sepanjang akhlaknya. Karena yang namanya akhlak itu karakter yang terbentuk bahkan sejak, kalau jenengan masih ingat, sejak usia 1 tahun bagaimana orang tua dari orang itu membentuknya. Makanya kalau jenengan simak berita-berita itu, ada ustadz di satu pesantren yang bandem santri ini pakai kayu, akhirnya mati gitu. Ustadz loh niku, jadi bukan wong biasa gitu. Terus ada lagi santri yang kemudian gebuki adik kelasnya nganti mati gitu. Santri loh niku, bukan orang biasa. Sehingga benar kata Nabi SAW bahwasanya agama itu untuk kasus laki-laki gitu, bukan cuman kunci, tapi juga harus diiringi dengan akhlak. Karena laki-laki yang beragama ning akhlaknya kurang, itu mudah sekali kemudian menyelesaikan masalah itu dengan fisik. Dan kenapa Nabi meweling laki-laki yang berakhlak? Karena kalau laki-laki berakhlak itu dia akan menunda atau mencegah sedemikian rupa penggunaan fisik untuk urusan rumah tangga dalam konteks marah loh ya, dalam konteks negatif. Dengan jenengan akan dapatkan kisah pertengkaran atau bisa dibilang pertengkaran rumah tangga antara Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak berakhir dengan kekerasan fisik. Justru Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang dalam jihad nggak pernah takut, bahkan kalau ada perang tanding, jadi sebelum dua pasukan bertemu, Ali bin Abi Thalib itu selalu menawarkan diri untuk menjadi orang yang diadu. Jadi mesti ada aduan. Jadi dari sini di tokoh siapa, dari sini tokoh siapa, didu gitu kan. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah nanti kalau udah selesai baru tempur itu 2 pasukan. Maka Ali bin Abi Thalib selalu menawarkan diri. Termasuk beliau radhiyallahu anhu juga pernah memimpin pasukan untuk berperang, artinya panglima perang. Ini menunjukkan beliau ini bukan laki-laki sembarangan, bukan laki-laki yang lemah. Beliau laki-laki yang kuat, pemberani. Tapi begitu udah urusan sama istri, beliau nggak mau main fisik. Sehingga begitu bertengkar dengan istrinya, beliau lebih milih untuk ke masjid tidur daripada ngeladeni istrinya. Loh, berarti istrinya jelek, mboten ya, namanya rumah tangga. Rumah tangga itu mbok rumah tanggane sinten kemawon, mbok ustaz, mbok ya presiden ya tetap bakal enten mawon niku masalah, dalam artian sampai terjadi cekcok niku insyaallah tetap enten. Hampir-hampir kaya-kaya kok enggak ada gitu rumah tangga yang meneng ae, kecuali ngapunten nggih, mungkin yo wis bisu tulis sisan mungkin iya gitu. Tapi dalam konteks umumnya itu enggak. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun mengalami itu dan beliau pilih tidur di masjid. Dan begitu tidur di masjid dibangunkan Nabi SAW, "Qum ya Aba Turab," bangun wahai bapak tanah, karena masjid pada waktu itu alasnya adalah pasir dan ketika digunakan untuk tidur ya otomatis badannya itu penuh dengan tanah. Ini menunjukkan bahwasannya ketika jenengan memiliki putri, berarti anak wedok, dan kemudian mau mencarikan pasangan hidup karena sudah umur selawe, maka pastikan kalau untuk putri itu adalah tadi itu jodohnya atau calonnya, orang tuanya punya kewajiban mencarikan, dan mencarikan juga nggak asal mencarikan, tapi harus yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Nah kalau urusan agama itu diceknya di mana? Di masjid terdekat. Nah bisa tanya, mahu mana mas? Mahu Langanarjo sebelah ngendi? Karo Masjid Al Hayan, oh niku kula etane apa kulone pirang meter ya, 20 meter gitu kan. Nah, maka jenengan cek di masjid terdekat pada sholat isya dan sholat subuh. Kalau ada selama seminggu niku ada, insya Allah itu laki-laki yang sholih. Tapi kalau nggak ada, ya monggo silakan dipertimbangkan. Nah, kalau terkait dengan akhlaknya, maka jenengan bisa tanya ke tetangganya, bagaimana perlakuan dia kepada orang tuanya, atau bisa jenengan tanya kepada teman kerjanya, kalau dia kerja di satu tempat, bagaimana kelakuan dia selama di tempat kerja, atau bisa jenengan tanyakan ke teman dagang kalau dia berdagang di pasar, bagaimana ketika dia berdagang. Kalau jawabannya cara survei niku ditekokke wong 10 sing songo jawab apik, sing siji elek gitu kan, insyaallah niku sae gitu kan. Maka yang harus
jenengan lakukan sebagai orang tua seperti itu, dan jarang atau hampir-hampir nggak ada orang tua yang melakukan itu. Makanya zaman dulu ada sebuah kisah yang menarik dari ulama kontemporer yang kekinian, artinya ya beliau udah meninggal tapi mantunya itu masih hidup, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu muftinya Saudi Arabia. Beliau punya murid kesayangan namanya Khalid Muslih. Nah, Khalid Muslih ini sangat sayang sama gurunya. Jadi ini mereka ini guru dan murid nggak cuman di majelis ilmu informal, tapi di kampus, bahkan di kampus. Maka Khalid Muslih ini memberanikan diri untuk menelpon gurunya. Ya Syekh, izinkan saya jadi mantumu. Kendel dia, saking cintanya dia sama gurunya. Dan dia juga nggak mikir atau nggak ada pikiran anaknya Syekh Utsaimin tuh cantik apa enggak gitu. Pokoknya aku pengennya jadi mantune Syekh Utsaimin gitu. Nah, maka Syekh Utsaimin pun mengatakan ya wis tungguin seminggu gitu. Kemudian setelah seminggu Syekh Khalid Muslih pun nelpon lagi. Ya saya ini sudah seminggu, gimana lamaran saya gitu. Maka Syekh Utsaimin menjawab, "Yo tak terima." Gitu. Kemudian Khalid Muslih sebagai seorang murid yang pintar juga gitu kan, dia bertanya, "Kok harus nunggu seminggu?" Kata Syekh Utsaimin, "Ya seminggu aku nyari tahu soal kamu. Bener aku udah kenal kamu di majelisku, aku udah kenal kamu di kampus gitu kan. Tapi aku pengen mendapatkan data yang lebih dan aku menganggap kamu ini anak yang baik, sudah saya serahkan putriku untukmu." Makanya dinikahkan dan beliau menjadi mantunya. Syekh Utsaimin sudah meninggal, Syekh Khalid Muslih masih hidup. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 25. Sehingga ketika kita buka lagi Quran, maka di Quran ada weling-weling yang harus kita perhatikan. Bahkan sakjane itu enggak cuma pas usia 25, bahkan kurang dari itu. Karena kan dengan gadget, dengan medsos segala macam, itu tuh kedewasaan anak-anak sekarang tuh apa istilahnya? Terjadinya itu lebih cepat gitu. Kalau ngapunten, kalau dulu gitu kan, kita itu mungkin taunya jalan lahir itu sebelah mana itu mungkin udah umur 20-an gitu kan, atau mungkin 30-an gitu kan, atau mungkin ngerti bareng wis lahir gitu, ternyata metu kok kono gitu kan. Nah, kalau sekarang anak-anak sekarang malah SD wis ngerti gitu kan. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ini mengindikasikan bahwasanya kalau tadi dirumuskan pada angka selawe tentu dalam kondisi normal. Kok kemudian ngapunten putra jenengan wis ra normal, dalam artian kok gaya-gayane kaya bocah sing wis kemraben, kaya pitik memeti rono rene, ngetan ngulon ra karu-karuan gitu kan. Nah, maka yang harus jenengan tanyakan, nek emang itu laki-laki di calon sing di ibu akan melamarkan, atau nek niku putra jenengan niku putri setri, maka tanyakan sing mbok karepke sing di, tak golekane informasi anake sapa. Karena kalau jenengan tunda-tunda dan banyak kasus dan banyak kejadian ditunda-tunda, mengko wae ngenteni sarjana, mengko wae ngenteni lulus dokter, mengko wae ngenteni duwe omah, duwe mobil gitu kan. Mobil karo mairong duwe malah wis duwe anak gitu kan. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita hati-hati, karena Allah itu mengingatkan bahkan jangan mendekati gitu. Dan sangat miris itu, sampai ada seorang wanita itu, saya lihat tahu sendiri ceritanya. Itu bengi niku keluar rumah itu sing nyangking itu gonta-ganti. Sesuk wonge ngene, sesuk ganti neh piye gitu kan. Niku ganti dheleke karo tanggane. Anakmu mulai jam 12 luwih terus digewer-gewer wong lanang. Rapopo cah gaul kok. Jawabane ngoten niku. Akhirnya ya bener digauli karo lanang-lanang kuwi gitu. Meteng. Begitu meteng meh dinikahke gitu kan. Bingung lah sing ndi sing arep didudingkon dadi napa yang menikahkan, yang menikahi gitu kan. Akhirnya singkat cerita dipilihlah si A gitu kan. Dan si A jane ya wegah karena rumangsa ora dhewean gitu kan. Dengan terpaksa akhirnya mengiyakan mau gitu kan. Begitu hari H ulem wis disebar gitu kan, tinggal lingguh ning napa nika panggung nika ora teko-teko. Akhirnya sepupune digeret lingguh ning kono nggo tombo isin gitu. Dan itu potret itu terjadi lagi masih di kampung yang sama gitu. Beda keluarga gitu.
Dan ngapunten nggih. Dan saya kalau mengamati itu tuh terkadang, walaupun nggak selalu, terkadang itu kadang bapak ibu ngono, anak ngono. Nah benang merahnya apa? Ini nggak selalu nggih, tapi sering saya melihat itu bapak ibu ngono, anak ngono. Benang merahnya apa? Benang merahnya bapak ibu nggak pernah taubat. Jadi bapak ibu nggak pernah merasa bersalah atas perbuatan masa lalu. Makanya ngapunten panjenengan yang hari ini sudah hijrah, sudah baik dan pernah ngapunten, pernah ada di tempat atau di masa-masa seperti itu, mentobat. Jangan sampai kalau jenengan nggak mentobati itu, nanti anak turun jenengan tiba-tiba ngelakoni hal yang sama. Dan ketika ditanya, lho aku ora tau cerita soal masa lalu ning kowe kok iso ngerti? Nggih wong kula kepanggih rencang jenengan ten pasar cerita. Terus ngeten. Maka kita nggak tahu wasilah anak ini mengikuti jejak kita dari mana, maka tobat itulah yang akan kemudian menutup jalan menuju ke sana. Maka orang tua itu harus bertobat. Yang sayangnya wong tua ini kadang bukan tobat malah pamer gitu. Bah, kowe sah ganteng kaya ngono ora ndeyang gitu. Make mbiyen yang 5, pakmu kae malah 13 gitu. Malah dipameri gitu. Maka kadang anak yang kemudian nggak kepikiran untuk mengikuti jejaknya orang tua malah dieloni. Sehingga ketika kita kembali kepada ayat ini, bahkan mendekatinya pun nggak boleh. Dan termasuk musibah hari ini karena gadget itu di tangan gitu kan. Kadang mereka itu pojok dhewean ning kamar dikunci gitu kan. Nonton sing ora-ora, nek orang nglakoni sing ora-ora. Kalau kontennya ini perzinahan ya mereka nonton gambar-gambar yang tidak sepantasnya, tidak waktunya gitu kan. Sampai mungkin saya pernah cerita tadi gitu, anak saya masih SD terus goleki dan YouTube niku dengan kata kunci yang itu harusnya anak kuliah ke sana gitu. Tapi ya pas saya tanya, "Kowe iso ngerti kata-kata iki kok ndi kancaku?" Temen apa main bola di mana? Di dekat masjid situ. Lah ning ndelok ning di masjid. Lah kowe bukannya pemain bola kok nonton itu? Ya habis main bola nonton HP. Memang dia bawa HP, bawa. Padahal anak saya udah tak boleh jangan bawa HP, nggak boleh main HP gitu kan. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita hati-hati dan jenengan harus peka, nggih. Nek urusane wedhus jenengan di wedhus lanang muncul metengi wedhuse tanggane mungkin moro tanggane jenengan ngucapke matur nuwun gitu. Tapi nek urusane anak lanang gitu kan. Anak lanang bener nek Bekasi gitu. Tapi nek nganti ketahuan sing Bekasi adalah anak lanang kita, naudzubillah, maka yo yang datang ke rumah kita itu belum tentu minta untuk menjadi kepek mantu, iso-iso malah bawa arit barang yo iso gitu. Maka yang harus kita pahami, fitnah itu menyambar-nyambar ya ibarat kebakaran nih kok. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak tiba-tiba moro tapi tidak punya bekal. Nek memang pengen delok waduh aja, tapi nek memang jenengan punya kemampuan memadamkan atau mungkin jenengan seorang pemadam kebakaran, ya monggo silakan mendekat. Tapi kalau nggak punya ilmunya, ya jauh-jauh lebih baik. Itu tabiat dari menjauhi fitnah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun juga mengingatkan bahwasanya ketika jenengan pilih mantu juga harus hati-hati. Tadi sudah saya singgung, tapi Allah juga menegaskan yaitu apa? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lagi-lagi yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina dan perempuan yang perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Makanya sebelum putra jenengan itu salah milih, maka nggak salah kalau orang tuanya memilihkan. Jangan sampai kemudian us milih dhewe. Akhirnya dipilihkanlah wanita yang gak jelas. Begitu sampai di rumah jenengan, akhirnya masalah datang bertubi-tubi, gak selesai-selesai. Dari mulai mantan si A, mantan si B, dari mulai orang sing nagih utang dan wah karuan. Maka yang harus kita pahami adalah jangan sampai yang harusnya orang berumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, tapi malah ruwet, mumet gitu kan, dan bahkan bikin stres, bahkan mertuanya juga ikut stres. Maka yang harus kita pahami ketika Allah memesankan seperti ini, maka ketika panjenengan menjaga nih putra ini sehingga ngerti apa itu nikah, apa itu zina, bagaimana bahayanya zina, dosa-dosa zina, kemudian rusaknya nasab karena zina,
kemudian adab neraka yang keras kepada orang yang berzina dan seterusnya, maka ketika itu jangan jabarkan dengan baik, maka dia akan kemudian pasti memilih nikah. Dan ketika memang benar-benar putra jenengan niku sudah dipersiapkan di usia selikur, likur, telulikur, patikur, dan persiapan ini nggak harus kemudian sifatnya adalah kuliah pun juga nggak harus rampung sih lagi nikah gitu kan. Artinya kalau kita mau benar-benar fair gitu loh, harusnya kita kemudian ketika delok bocah ini sudah tak persiapkan sambil kuliah, tak kon usaha A, B, C, D, dan ini sudah menghasilkan, maka tinggal bawa link kue kuliah tutup no, gandeng tak delok kue ketok pengen nikah, yuk tak golek ke calon sambil kue nikah, sambil kue dagang, rampung no kuliah, nggak ada masalah Bu. Dan dulu saya termasuk yang sama orang tua itu pokoknya nggak boleh nikah kalau belum selesai kuliah gitu. Begitu selesai ya tak tagih. Orang tua saya karena ngenteni kerja, ngenteni napa iku, omah segala macam ya saya ndak. Pokoknya kudu nikah. Sehingga kita begitu kemudian nikah, yo apa yang dimimpikan orang tua saya itu dari mulai rumah, kendaraan, segala macam kerjaan semua datang. Makanya ketika orang menikah itu Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka ini miskin, Allah itu akan kayakan. Ning nganggo syarat. Syaratnya apa? Jadi orang kalau nikah itu sebenarnya ketika laki-laki mengambil orang perempuan menjadi istrinya, niku kaya-kaya dikei wit pelem ning arep omah, gede sak wowoe. Gede sak wowoe. Sing jenenge wong wedok niku wau, istri itu tadi. Nah, tinggal si suami ini gelem menek apa ora. Nek gelem menek, maka dia akan mendapatkan rezeki itu. Ora gelem menek, oke, gelem nyenggek apa ora. Nek gelem nyenggek ya jek tetep ento. Yang ketiga, nek ra gelem menek, ra gelem nyenggek, ya sing ketelu, gelem ngongkon wong apa ora. Artinya nek anak wong pinter menek gitu kan, penekno Mas, engko tak kei gitu atau tak opahi. Lah nek sing ketelu iki ya ora gelem, akhirnya jenengan dapati laki-laki sing pilih ngenteni ning isor, otomatis ya yang dia dapat pelem sing ceblokan, kerowok, bosok dipangan codot gitu. Dan itu yang dihadirkan buat jenengan sebagai garwonya. Dan itu benar-benar ada menungso-menungso kayak gitu dan hidup gitu kan. Maka yang harus jenengan pahami adalah rezeki itu benar-benar Allah sudah kasih. Dan Allah sudah menjanjikan. Dan ketika Allah sudah berjanji, Allah nggak akan ingkar janji. Mau kadang menungso itu yang nggak tahu diri bagaimana kemudian cara menggapai rezeki itu. Makanya ketika panjenengan menghayati kisah Musa, ketika Musa alaihissalam pengen menyelamatkan diri dari Fir'aun, bener-bener dioyak Fir'aun, Musa dan pasukannya pun mentok ning ngarep lautan. Niku jane Gusti Allah yo gampang nek mau ngarep belah lautan ndang lewat Musa. Tapi Allah masih punya syarat, tutukan tongkatmu iki lho ning pantai iki. Padahal mudah sekali Allah kalau mau belah lautan tanpa Musa harus nutuk tongkat. Tapi tetap ditutup sama Musa karena sami'na wa ata'na, begitu ditutup baru terbelah. Begitu terbelah mereka lewat. Maka para ulama menjelaskan kalau mau pertolongan Allah, kalau mau rezeki dari Allah, ikhtiar, dan ikhtiar gak usah ngoyo. Nanti lali sholat. Makanya di Quran itu yang dipuji adalah rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang kalau kemudian dia itu usaha, dagang, kerja, dia gak lupa dari sholat, dia gak lupa dari mengingat Allah. Nah, tidak lupanya dia dari Rob yang memberi rizki, itu akan memudahkan dia mendapatkan rizki. Dan ngapunten itu nek dalam konteks saya itu sudah praktekkan berkali-kali. Artinya ketika orang itu makin jauh dari Tuhannya yang memberi rizki, maka otomatis rizki itu akan menjauh dari dia. Kok tenan enek wong ora tau salat rezekine oke, maka itu istidroj. Makanya namanya sama-sama duit. Kalau itu didapatkan oleh orang yang beriman, bertakwa, gampangane sing salat gitu kan, maka itu namanya nikmat. Tapi kalau kemudian itu didapatkan oleh orang sing ora tau salat, gayane mendem, gayane main gitu kan, maka itu yang disebut dengan istidroj. Oleh karena itu maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini kita benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita salah langkah. Jadi dalam kasus anak saya itu sampai saya ngomong sama istri saya harus rampung pesantren dikawin gitu lah gitu. Larang ngenteni kuliah ya, kok karo kuliah nikah iso gitu. Dan benar begitu ibu saya pengen ketika selesai kuliah baru nikah gitu. Ya saya selesaikan terus nikah. Begitu udah nikah, saya udah kerja, saya kuliah gitu. Artinya saya bisa membuktikan bahwa saya ternyata kuliah, kerja, nikah itu bisa
bertemu bareng dan tidak bertentangan gitu. Ngoten. Bahkan sampai anak saya 6 pun saya juga masih sekolah gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Sehingga yang harus kita pahami, jangan sampai keinginan kita untuk ideal kepada putra kita rampung se wong ngene wong ngono lagi kemudian nikah malah kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dia kedatangan fitnah. Dan mungkin secara lahir kita ngeliati anakku ora zina, anakku ora cedak karo wedok, tapi kan jenengan nggak tahu apa yang diperbuat dia di dalam kamarnya. Bagaimana tersiksa dia dalam kesendiriannya, apalagi dengan nyekel HP-nya, apalagi dengan lihat gambar-gambar yang nggak jelas gitu kan. Jenengan kan nggak tahu, dan nanti jenengan akan baru tahu ketika kemudian dia nikah, ternyata lama banget nggak punya anak. Ternyata nopo ngapunten, organ yang harusnya digunakan untuk menghasilkan anak sudah rusak karena sudah dirusak oleh dirinya sendiri. Maka hal-hal seperti ini yang orang tua itu nggak tahu gitu. Apa perlu tak pasang CCTV di kamarnya mas? Gak mau gue jenengan itu yang sepuh gitu kan. Yang harus dengan pahami jadi orang usah dipasang CCTV. Kalau memang itu sifatnya sebuah nafsu yang memang harus dialirkan, ya jangan dibendung. Ibaratnya ngeten lho, jenengan luwe, terus kok dipengen mangan apa ya bener. Sing bener nggih dikeki mangan sing halal kan gitu. Maka ketika udah usia selawe tadi seneng-senengi lanang wedok, terus jenengan bendung, lah banyu niku lek jenengan bendung nganggo bendungan sak dhuwure napa tetep wae bakal meloncat terus kebak. Makanya dalam kasus beberapa daerah kayak Pekalongan, kayak Jakarta yang permukaan daratannya itu turun, itu dikai benteng laut ya tetap suwe-suwe ya airnya tetap meloncat namanya air. Maka filosofi-filosofi itu harus bisa kita pahami, kita terjemahkan dalam kehidupan. Ketika panjenengan kan sebagai orang tua nih kenal anakku ini anggarane wong wedok lewat lirik ning ngerti-ngerti mboke nunduk lho. Sebenarnya kan dhek ya normal itu. Sing aneh kalau kemudian dia laki-laki sing dilirik lanang lah, itu jenengan juga harus reksake gitu loh. Iki jek lirik wong wedok iki berarti insyaallah ini jek normal. Kenormalannya ini harus jenengan bingkai dalam kondisi yang lebih baik. Jadi lho kayak bocah sambet luwe terus jenengan wis poso wae sisane. Ya nek memang beneran duwe silakan, tapi kalau emang ada dan dia nggak poso kok kon poso piye gitu ya. Cari kowe main-mainnya sego, lawu, nyondok, piye tak goreng ki apa tempe apa piye gitu kan gitu. Maka termasuk ketika panjenengan sudah mengidentifikasi bocah ini ketok kemeraben, ini pengen rabi gitu kan. Itu udah nikahkan Bu. Lah cek kuliah nanggung banget tak mboten napa-napa gitu kan. Mboten napa-napa. Yang penting nanti komitmen dia jenengan pegang. Iki karo umi karo mamah dinikahke yo, tak goleke pasangan kon nikah, ning sing semangat ning sekolah yo gitu kan. Tak dongake muga-muga lancar ning ngoten gitu kan. Ngoten gitu. Ya. Maka yang harus kita pahami zaman sudah berubah, bahkan hari ini anak-anak yang masih SD ngapunten kalau jenengan lihat di TV itu sudah banyak yang melakukan pemerkosaan kepada temannya gitu kan. Hal-hal seperti ini harus dengan hati-hati. Bahkan di kota-kota tertentu niku cah-cah SMP sudah meteng anti kawin ternyata syarat sebagai wanita di kawin gak cukup minimal 16 tahun ya kalian tuh. Itu lagi 14, lagi 15, akhirnya dimintakan dispensasi ke pengadilan agama untuk bisa dinikahkan di bawah usia standarnya gitu. Dan itu musibah gitu. Jadi itu bukan perkara yang baik tapi itu musibah. Makanya daripada itu semua terjadi, maka sebaiknya orang tua yang baik itu kemudian mengidentifikasi anak saya ada di posisi mana. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah lagi saya punya anak. Saya punya pesantren saya itu saya kuliahkan santri-santri saya itu. Kemudian salah satunya itu ada yang di Jakarta. Jakarta itu dia bocah walim gitu kan. Walim, dan saya tahu bocah walim banget. Dan kemudian singkat cerita dia itu rajin puasa. Artinya kan kalau Nabi SAW mengatakan ya maksara sabab manis tato amin kumul ba'af waliyatazawwaj gitu. Wahai pemuda kalau kamu mampu maka nikahlah gitu. Wa ilam yastati kalau nggak mampu gitu. Fa'alaika bisaum gitu. Maka buat kamu puasalah, kan suruh puasa. Bocah niki rajin poso. Rajin poso, rajin ning masjid, rajin ibadah, rajin maca Quran, rajin kabeh lah itu. Kerjaan dia rajin gitu kan. Dan termasuk dia tak suruh pegang perusahaan saya di Jakarta toh, perusahaan konsultan. Nah, pada satu hari dia telepon sama saya. Telepon. Dan di telepon itu bahasanya ya kadang manggil saya Pak, kadang manggil saya Tat, kadang manggil saya Mas, selisihnya nggak jauh gitu kan. Muka saya ketok tua nih ngasih ini buatan tua. Maka dia telepon sama saya, Mas, piye? Saya kan jenengan suruh persamaan SMA, saya yo manut, nggih.
Terus dari SMA jenengan suruh saya kuliah, saya yo manut nggih. Terus jenengan suruh saya kerja di perusahaan jenengan, saya yo manut nggih gitu kan. Terus jenengan yo ngandani saya nek ning Jakarta kayak fitnah, poso ibadah dan sebagainya, saya yo manut nggih gitu. Nah, hari ini detik ini wah dia ngomong gitu. Kira-kira bahasane ngoten. Ketoknya saya udah nggak sanggup untuk menahan itu semua. Saya nggak memperjelas gitu, maksudnya apa karepe piye dalam artian kowe wis ngopo, saya nggak memperjelas gitu. Cuman yang saya bahasakan adalah gini. Tenan iki wis sanggup. Udah nggak sanggup. Saya poso yang tadinya Senin Kamis tak dadekke Daud yo tak lakoni aku ora sanggup gitu. Oke, nah emang benar-benar nggak sanggup, solusinya cuma satu, nikah gitu. Neng karena kamu bukan anak saya, gitu. Nek kamu anak saya genah nikah gitu. Tapi karena kamu bukan anak saya, teko bapakmu si arep mbokmu. Begitu bapakmu mbokmu oke, tak goleki calon. Nah, kowe arep golek dia kok goleki. Wong kula jenengan goleki kula yo manut gitu. Berarti bener-bener bocah niki jane dudu anak saya, tapi pasrah bawaan sama saya gitu. Yo delala saya orangnya yo ora dilundrungke gitu. Artinya kalau memang baik ya saya katakan baik, nek jelek ya saya katakan jelek gitu. Hingga cerita bapaknya menyetujui setelah terjadi diskusi panjang soal nanti gajimu gimana, wong gajimu itu nggak banyak, kasih ke orang tua sebagian, mau nek kamu nikah malah nggak dapat apa-apa orang tua gitu. Saya kasih jawaban segala macam. Hingga cerita begitu udah lampu hijau, udah saya carikan. Dan pada waktu yang bersamaan sebenarnya saya nyarikan beberapa orang gitu. Dan delalah orang yang selama ini saya carikan itu nggak dapat sama-sama lagi-lagi. Neng delalah yang ini gitu kan, ya, karena tadi itu loh, benar-benar dia itu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu kemudian dia sampai gitu ya tak carikan nggak lama dapat dan nikah. Dan saat hari ini dia masih kuliah, masih kerja dan nikah, dan nggak ada masalah gitu loh. Maka yang harus panjenengan pahami bahwasanya nggak ada kaitannya gitu, keberhasilan pernikahan dengan kuliah. Dan kuliah hari ini juga bukan beban untuk kemudian menyelesaikan pernikahan atau nikah bukan beban untuk menyelesaikan perkuliahan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok kemudian diminta untuk segera menikahkan putra-putra kita ketika sudah kemeraben tadi? Nabi SAW mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadoa wala ghairu dzati hamlin hatta tahidu haidah. Wanita hamil tidaklah digauli hingga ia melahirkan. Artinya kalau ada wanita yang hamil di luar nikah, hakikatnya dia nggak boleh dinikahkan. Hukum asalnya. Nah, kenapa? Karena yang namanya hamil di luar ikatan pernikahan itu tidak menjadikan tegaknya hukum nasab. Hukum nasab itu hanya terjadi di atas pernikahan. Makanya nanti disebutkan dalam sebuah hadis al-waladu lidil firos. Anak itu milik pemilik ranjang. Nah, tapi ulama berbeda pendapat tentang memaknai hadis ini. Sebagian ulama berpendapat mutlak nggak boleh wanita yang sudah hamil dinikahkan oleh siapapun, nggak boleh sampai dia benar-benar hatta tadoa, sampai benar-benar melahirkan. Tapi sebagian ulama kemudian berpendapat boleh dinikahkan, tapi harus dengan yang menghamili. Artinya kalau kemudian ngapunten seorang wanita dihamili oleh beberapa orang, digauli oleh beberapa orang lebih dari satu, maka jelas nggak bisa dipastikan yang mana yang menyebabkan dia hamil, maka nggak boleh sama sekali dinikahkan oleh siapapun. Tapi kalau nyata-nyata yo yang menghamili cuma si A itu tok, si Fulan itu tok, til, nggak dengan yang lain, dua-duanya ini mengakui seperti itu, sing laki-laki yo yakin nek si perempuan ini nggak dengan yang lain, si perempuan juga menyatakan aku nggak dengan yang lain kecuali dengan dia, maka ya itu sebagian ulama membolehkan untuk dinikahkan. Contoh kasus kadang itu ya miris. Jadi kadang wong tua itu pengen nikah itu anaknya kebiarnya sing piye gitu kan. Pas dilamar radit lumpuh-lumpuh sih. Janjinya sebulan mundur, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bahkan ada sebagian orang tua nganti setahun. Lah bocah iki sing wis lamaran ini ya wis ra tahan gitu loh. Akhirnya gawe rumus dhewe. Terus ra apa-apa, ra urung kowe sing meteng kowe ya sing metenge aku gitu. Nah, akhirnya dilakukan rumangsane kok dadi anaknya, padahal secara nasab nggak bisa ditegakkan nasab kalau nggak ada pernikahan. Lah kan udah lamaran tidak menyebabkan bolehnya atau halalnya seorang wanita untuk pasangannya, untuk laki-lakinya, gitu. Nggak boleh gitu. Nah, oleh karena itu maka
Dalam banyak kasus yang kita lihat, ketika ada wanita yang hamil nekat dinikahkan, padahal yang nikahi ini bukan orang yang menghamili, ya otomatis si bapaknya ini nggak pernah jadi wali dari anak yang dilahirkan selamanya. Dan nanti jadi musibah lagi ketika anaknya perempuan, kok sing waleke Pak Egi gitu kan. Nggak boleh. Makanya harus dilihat benar-benar apakah ini yang menghamili engkau atau enggak. Kalau enggak ya nggak boleh. Jadi kadang tuh ada ngapunten piyai-piyai jaler entah lanang-lanang niku senenge pol karo wong wedok. Wong wedoke blas ora seneng karo dheke gitu kan. Nah, wong wedoke seneng karo liyane. Nah, begitu kemudian sing metengi iki minggat gitu kan. Akhirnya sing wedok ini kemudian ya bingung meteng sapa sing tanggung jawab. Wong sing lanang ini jangankan kok mau nikahi gitu kan, korban nyawa gelem gitu kan. Akhirnya moro tak pek bojo wae. Gelem. Nah, disitulah kemudian mulai terjadi kerusakan dalam nasab. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kasus itu yang harus kita pahami, kita harus menjaga anak kita jangan sampai dekat-dekat kepada perzinahan, karena kalau sampai hamil itu nasabnya itu benar-benar rusak gitu. Wala ghairu dzati hamlin hatta tahidu haidah. Dan wanita yang tidak hamil, nah ini seorang wanita yang berzina dan enggak hamil itu enggak boleh nikah sampai kemudian dia istibro. Sampai istibro itu dia haid 1 kali. Berbeda dengan orang yang menikah dan cerai. Kalau menikah dan cerai itu namanya masa iddah. Kalau dia masih suci dalam artian masih haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Kalau dia sudah enggak haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau kemudian cerainya karena cerai mati, artinya suaminya meninggal, mau dia haid maupun enggak, maka 4 bulan 10 hari. Kalau kemudian dia waktu cerai itu dia hamil, jadi wanita hamil itu boleh dicerai gitu kan. Kalau hamil itu dipisah, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Begitu melahirkan, rampung, mau nikah silakan. Mau nek pas nikah kok nifas, ya nggak boleh kumpul gitu kan. Artinya hubungan suami istri nggak boleh. Nah, dalam konteks ini kadang ada ngapunten meleh wong lanang gitu kan. Yo jane yo pengen dapat istri yang solihah kok jenengan ngono kuwi. Ning gandeng dapurane enggak memungkinkan untuk mendapatkan kok jenengan gitu kan. Angger nglamar ditolak terus gitu kan. Akhirnya dhek judeg ya tak golek wong wedok sak eneng-enengi gitu kan. Yang paling gampang kan pundi ya wong wedok-wedok sing mangkal ning dalan-dalan nika. Gelem ra karo aku, Mbak. Begitu ngoten Mbak yo gelem mau pengen tobat. Gelem Mas aku yo pengen tobat. Mung ya ana yaene rong enek sing gelem dadi imamku bahasane ngoten. Akhirnya mau dengan mau. Nah, ketika ini yang terjadi, harusnya wanita ini ngelerem awak dulu minimal 1 kali suci gitu loh. Itu namanya istibro. Tapi kalau kemudian karena cerai, jadi misal ada seorang wanita yang dicerai atau bercerai, kemudian masa iddahnya adalah 3 kali suci, ya nggak boleh pakai rumus istibro ini. Istibro ini berlaku untuk wanita-wanita yang berzina atau pezina dengan syarat taubat. Jadi nek wong lanange mau kemudian entuk wong wedok ngono kuwi terus wong wedoke dijak omah-omah gelem Mas aku nampa kowe anggere syarate aku bengi entuk duit minimal 1,5 juta, berarti kowe ya kudu nyepake aku 1,5 juta bendino. Nah, kalau tobat yang bersyarat seperti itu tidak boleh. Jadi tobat itu benar-benar harus ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan dan si suaminya ini nggak bisa mencukupi kayak pas dia praktek itu tadi, ya tetap harus ditinggalkan. Makanya tukang-tukang mendem naik kemudian gue kok wis ora mendem lah, ora mendem mergo ora dedet, berarti ora tobat gitu. Atau kemudian dhek ora mendem, duwe dit apa ora mendem ning begitu dijajake kancane mangkat ya berarti kuwi ora tobat gitu. Artinya tobat itu benar-benar harus atas panggilan jiwa, atas keteguhan hati, apakah dalam kondisi mampu dan enggak mampu, bisa dan enggak bisa, apapun yang terjadi pada dirinya maka harus dihadapi. Diikhlaskan semua perjalanan hidupnya untuk tidak kembali lagi pada dosa lah, itulah hakikat dari taubatan nasuha. Tapi nek bersyarat kayak tadi lah itu bukan taubat namanya, ngoten nggih. Dan laki-laki yang kemudian nggak pernah berzina atau bukan pezina kemudian pengen menikahi wanita pezina, nek syaratnya ngono maka berlaku ayat yang tadi, seorang pezina perempuan nggak boleh menikah kecuali pezina laki-laki atau orang musyrik laki-laki.
Sehingga ya nggak boleh. Artinya kalau kemudian dia mau menikahi wanita-wanita seperti itu, maka wanita ini harus tobat, kemudian istibro. Nah sebaliknya kalau kemudian wanitanya wanita yang baik-baik, laki-lakinya yang bermasalah, gitu kan. Dan kalau dengan simak kisah Nabi Lut, bagaimana Nabi Lut kedatangan tamu malaikat yang ganteng-ganteng, ning kemudian tanggone yo geger gitu kan. Tanggone kan wong homo gitu kan. Apa yang ditawarkan Nabi Lut kepada tanggone? Napa Bu? Yang ditawarkan apa? Anake itu Bu. Lho anakku wae aja sing iki tamuku anakku. Maka kalau memang ngapunten nggih, ngapunten. Jenengan kenal ada orang-orang yang punya masalah kayak gitu dan jenengan pengen membuat dia bertobat dengan cara dinikahkan dengan wanita yang normal, pastikan dia tobat juga. Jangan kemudian jadi ACDC. Dan itu terjadi. Begitu enek bojone ya kaya wong bojoan, nikah duwe anak, bojone lunga lagi pamit ngendaki wong tuane, diceluklah pacare sing lanang itu tadi. Kemudian joget-joget ning omah ra klamben lanang karo lanang dan seterusnya. Maka ya hari ini tuh mengerikan gitu. Jadi kalau jenengan ningali cah nom-nom ning do jajan ning pinggir dalan ya jenengan nek sosok ngelirik gatekke ngono. Ya mudah-mudahan jenengan gak nemoni ya. Sosok itu saya nemoni itu ada dua laki-laki ngono. Sijine mangan cemong ngono, sijine dikok tisu dilap-lapke ngono. Nek ngerti ngono cedak ngono kepengin dugang ya itu. Ya koyo ora nek wong wedok wae gitu loh. Ya. Ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan yang tadi saya singgung, yaitu al-waladu lidil firas wal akhiru al-hajar. Nah, anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang, sedangkan laki-laki yang menzinainya hanya akan mendapatkan kerugian. Niku nek dikiaskan atau dipraktek, ya bukan dipraktekkan, dicontohkan. Niku contohnya ngeten. Iki enten setunggal melih napa? Napa kalih melih? Dadak mungkar ngene jenengan. Sing kosongan masih 10 menit lumayan nih untuk ini. Niki nek kula ngeten nggih niki lanang, nek niki kula anggap wedok ngoten nggih. Nah, ada seorang suami dan seorang istri, menikahlah dia gitu. Menikahlah dia. Nah, dalam pernikahan ini ya singkat cerita, ya jenenge wong nikah ada masalah gitu. Nah, kemudian si istrinya ini keluar dari rumahnya. Harusnya nggak boleh. Jadi sak rame-rame ini orang rumah tangga itu kudune ra entuk minggat. Bahkan dalam talak 1 dan 2 kudune ya ra entuk minggat. Niki sing banyak orang nggak tahu. Jadi nek wis talak 1, talak 2, niku nggak boleh minggat, nggak boleh orang luar rumah itu tahu nek masalah. Jadi jenengan cara nesu karo nesunan, itu cara ning pasar yo jek kon gandengan, cara jagung yo jek barengan. Jadi ora sijine numpak pitonten siji mlaku gitu kan. Ketok wah kayak mesti lagi rame. Jadi keramaian itu biarkan di dalam rumah. Tapi kita ngomongkan umumnya lah ya, yang jenengan sudah lihat itu tadi. Artinya ini bukan nyontoni sing bener, nyontoni sing salah. Singkat cerita bojone iki metu. Terus ketemu koncone TK mbiyen. Cerita lah, biasanya wong itu anu ngoten to, cerita. Wong ngene. Singkat cerita berzinalah dia dengan temannya TK. Kemudian pulang. Bojone niki Jawa, dilalah koncone TK iki bule gitu kan. Mboten-mudeng kaya napa londo Jawa sing teng Jawa Timur niku kan pernah TK ning Surabaya to, dadi dhek ngomong Jawane lancare ra karo-karuan gitu kan. Barangkali niku kan. Nah, terus akhirnya meteng. Nah, dalam kondisi meteng akhirnya damai to ini rumah tangga, adem ayem tentrem, jenenge wong meteng sing lanang kan mesti wis njaluk mopo tak turuti, pokon golek pelempah musim durian yo tak lakoni ngoten niku to. Pokon golek napa? Seafood ning nggon tengah kutha sing ora ana ya tetep tak nyangi gitu kan. Nah, maka begitu kemudian lahir, ternyata lahirlah anak dengan mata biru, rambut pirang. Yang mana bapaknya matanya ireng, matanya ireng atau coklat, rambutnya yo ireng, irungnya pesek sisan gitu kan. Ya Jawa, umumnya Jawa niku gitu kan. Nah, maka kalau kita kembali ke hadis ini, al-waladu lidil firas. Anak yang lahir ketika masih dalam ikatan pernikahan ini itu milik suaminya. Milik suaminya dengan catatan suaminya ridho. Tapi nek suaminya enggak ridho, maka ini bisa dibawa ke pengadilan.
Di pengadilan nanti berlaku sumpah li'an, kon sumpah-sumpahan. Ini kita Quran surat An-Nur. Jadi suaminya bersumpah nek ini bukan anak saya. Ping papat, terakhir nek saya dusta, saya siap menerima laknat Allah. Istrinya jawab, saya nyatakan ini anak kamu. Ping papat, demi Allah. Nek saya yang dusta, saya siap menerima laknat Allah. Nek dua-duanya saling nggak ada yang membenarkan, artinya dua-duanya tetap kekeh dengan pendapatnya, maka ini diceraikan, cerai selamanya. Jadi udah nggak berlaku lagi talak 1, 2, 3, ini cerai selamanya. Cerai li'an itu nggak bisa balik selama-lamanya. Oke? Nah, otomatis nasab anak tadi balik ke ibunya. Baliknya ke ibunya, orang rene, orang pernah nikah karo DE gitu kan. Balik ke ibunya, jadi binnya bin ibunya. Isa bin Maryam ngoten niku. Ning Isa bin Maryam boten anak zina, boten. Saya cuma mau nyontohkan anak yang tidak punya bapak gitu. Nah, dalam hal ini Fulan binti bin Fulanah kepada ibunya ini. Nah, kalau bapaknya terima, ya otomatis iki Jawa duwe anak buli. Ya, otomatis siap konsekuensi untuk jawab omongannya tanggane, rasan-rasanane tanggane. Tapi secara fikih itu anak mereka, secara fikih. Ngoten nggih. Jadi itu fikih. Wal akhir al hajar, dan orang yang menzinainya hanya akan mendapat kerugian. Jadi dia yang merugi. Pertama dosa, sing keloro, kemudian merusak rumah tangga orang, kemudian sing keempat, yang ketiga dia juga nggak dapat keturunan dari pacarnya ini tadi atau yang dizinai tadi. Oleh karena itu maka ini perkara yang harus dihati-hati gitu. Jadi ini fase usia 25 tentang etika ketika masuk di usia 25, yaitu hati-hati dari perzinahan, karena perzinahan akan merusak nasab, perzinahan akan meruntuhkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sudah dibingkai dengan baik. Perzinahan akan merunyamkan masa depan karena akhirnya turun-temurun gak selesai-selesai, dan termasuk perzinahan akan mewariskan laknat Allah ketika tidak ditobati. Oleh karena itu maka ini menjadi akhir dari pertemuan kita di sore hari ini, bahwasanya ketika kita masuk, anak kita masuk di usia 25 seneng-senenge lanang karo wedok, maka di situ kita harus mengidentifikasi kalau memang itu yang terjadi, mbok ya awak mereka ini kita dinikahke daripada gegeran. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada fase pendidikan usia 25 tahun. Jadi masuk menjelang 25, terus nanti pas 25 nih. Dan di situ dibantu menemukan pasangan hidupnya, kemudian dicarikan dan seterusnya. Nanti kemudian 26 dan 29, 6 likur, itu likur, 8 likur, 9 likur. Nggih, apabila cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan semoga niki sore di hari Jumat, di mana sebagian hadis menyebutkan waktu yang mustajab doa, panjenengan aminkan insyaallah di dalamnya ada permintaan untuk agar Allah memberikan kita anak-anak yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin, irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina as-salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa a'immatana wa asatidana wa asdiqana wa asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Wajma'na fi zumratil muwahhidin. Wajma'na fi jannatika jannatin na'im, jannatil firdausi a'la ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya khairar razikin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akthir amwalana wa akthir auladana wa barik lana fima ataitana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustadafina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal shuhadaahum. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasiqun. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzu bika minar riba wa na'udzu bika minaz zina wa na'udzu bika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzu bika minal ma'sami wal maghram ya ghani ya hamid. Allahumma inna na'udzu bika min su'il akhlaq wa na'udzu bika minaz zina wa na'udzu bika minasy syirki wa na'udzu bika minadh dhulmi wa na'udzu bika minan nifaq wa na'udzu bika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya khairar raziqin. Allahumma ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu